Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPS kelas 6 tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, coba kita akan mendengarkan suara siapakah yang ada dalam video ini. Anak-anak boleh tebak dulu tokoh siapakah yang berbicara pada video ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, anak-anak sudah pernah mendengar tentang siapa tokoh itu? Ada yang bisa menjawab? Siapa tokohnya? Betul sekali, I.R. Soekarno, ya, Presiden pertama Republik Indonesia. Ya, anak-anak, kita akan melihat materi kita selanjutnya. Ya, anak-anak, kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Ya, anak-anak, apa arti proklamasi? Ada yang tahu apa arti proklamasi? Wah, saya pernah dengar, Pak, tapi apa ya? Saya sering ikut upacara bendera, upacara HUT kemerdekaan, tapi tidak tahu arti proklamasi. Nah, arti proklamasi, anak-anak, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Ya, itu tadi arti proklamasi. Selanjutnya, kita sering menyebut kata kemerdekaan. Apa arti kata kemerdekaan atau merdeka? Ya, arti merdeka berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas dari perhambaan dan penjajahan. Di sini bebas dari perhambaan, penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Ya, jadi proklamasi kemerdekaan artinya pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat bahwa sudah bebas dari perhambaan dan penjajahan. Ya, anak-anak, kita akan melihat video singkat tentang jejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita simak video singkat ini agar kita dapat mengenang kembali, mempelajari kembali tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso.
Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wediodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Ya, itulah tadi anak-anak, kita sudah menyaksikan video singkat tentang jejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita akan melihat tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, Insinyur Soekarno atau sering panggilan akrabnya Bung Karno.
berperan menyusun teks proklamasi bersama dengan Bung Hatta di Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Kemudian, Bung Karno juga berperan dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, daerah DKI Jakarta. Ya, ini dua tokoh ini, Bung Karno dan Bung Hatta, ya, sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Tokoh berikutnya yaitu Laksamana Tadasi Maeda, memiliki peran yang cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempersilahkan kediamannya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, ditambah sang juru ketik Sayuti Melik. Tokoh berikutnya yaitu Sayuti Melik. Peran beliau dalam membantu berjalannya proklamasi adalah dengan mengetik naskah proklamasi yang disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Tokoh berikutnya yaitu Ibu Fatmawati, berperan menjahit sang saka merah putih yang akan dikibarkan saat pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan berikutnya yaitu Latif Hendradiningrat, Suhut, S.K. Trimurti. Latif Hendradiningrat, Suhut, dan S.K. Trimurti adalah pasukan pengibar bendera sang saka merah putih pada saat pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, anak-anak yang Pak Guru kasihi, makna proklamasi Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan merupakan wujud dari puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kurang lebih dijajah oleh Belanda 350 tahun, kemudian dijajah oleh Jepang dari tahun 1942 dan berakhir 1945. Kemudian dengan adanya proklamasi berarti Indonesia memiliki kebebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan dari bangsa asing. Berikutnya, proklamasi menjadi jembatan atau alat pintu gerbang bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Proklamasi kemerdekaan menjadi sumber kekuatan dan tekad perjuangan bangsa dalam melahirkan serta membangkitkan kembali kepribadian bangsa Indonesia. Itulah tadi makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, anak-anak, setelah kita belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita akan mengerjakan latihan soal. Perintahnya, tulislah soal dan jawaban di buku latihan IPS. Setelah itu, kirimkan kepada wali kelas 6. Ya, yang pertama, jelaskan alasan kaum muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Yang kedua, tuliskan 3 tokoh peristiwa proklamasi kemerdekaan dan jelaskan perannya. Yang ketiga, kapan dan di manakah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Yang keempat, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, anak-anakku semua tetap semangat dalam belajar. Anak-anak tetap jaga kesehatan sehingga anak-anak dapat mengerjakan setiap tugas belajar dengan baik. Terus bersemangat, kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati kita semua.